Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Husain dari kelas 6C NIM 2002 1030. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang motivasi untuk tugas UAS mata kuliah kewirausahaan Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Yang pertama ada pengertian motivasi. Ya, motivasi itu keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut Basit 2000, keberhasilan seseorang itu tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh suatu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam a state of equilibrium. Dari segi lingkungan, faktornya yaitu terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik dan ekstrinsik, yang pertama ada needs, merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Yang kedua ada ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan atau drive yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Itu kayak mepet ya, jadi ia harus mau nggak mau itu harus gerak. Terus yang ketiga, akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki. Yang kedua ada motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Kesimpulan yang ketiga, motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan. Dan yang keempat, motivasi adalah suatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Dan yang terakhir, motivasi adalah sesuatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Kita masuk ke ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi. Di antaranya yang pertama ada self confidence atau percaya akan kemampuan diri sendiri. Yang kedua ada originality
mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. Yang ketiga ada people oriented, tidak memperlalat orang lain, terbuka terhadap kritikan dan tidak menyalahkan orang lain. Yang keempat ada task result oriented, berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikannya juga. Terus yang kelima ada future oriented, itu mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa. Terus yang keenam ada risk taker, atau menyenangi tugas yang menantang, tidak cepat menyerah. Sikap dasar motivasi berprestasi. Sikap-sikap dasar motivasi yang pertama ada senang menghadapi tantangan yang beresiko sedang. Yang kedua, bertanggung jawab pribadi tinggi. Yang ketiga, ingin belajar dari pengalaman. Yang keempat, pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. Yang kelima, adanya perasaan dikejar waktu. Terus yang keenam ada menyukai situasi yang majemuk dan sebagainya. Itu merupakan sikap-sikap dari dasar motivasi yang harus ada pada diri kita sendiri ya. Kita masuk ke karakter motivasi. Untuk karakter motivasi yang pertama ada majemuk, motivasi individu untuk melakukan tindakan. Pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Yang kedua, dapat berubah-ubah karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Yang ketiga, berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu, bisa saja yang memotivasi tindakan itu tidak sama. Jadi setiap orang itu memiliki karakter motivasi yang berbeda-beda. Faktor penurunan motivasi itu ada 15. Yang pertama ada lingkungan yang tidak kondusif. Yang kedua, merasa berada dalam situasi yang menakutkan. Dan yang ketiga, beban pekerjaan yang melebihi kapasitas, dan ini merasa tidak mampu. Yang keempat, pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. Yang kelima, kurang menguasai pekerjaan, termasuk prosedur-prosedurnya. Terus lanjut, yang ketujuh, tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan. Yang kedelapan, tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. Yang kesembilan, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan terasa membosankan mungkin. Yang ke-10 baru menjadi sulit. Yang ke-11 berada di lingkungan kerja yang baru. Yang ke-12 mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berarti dalam kelompok. Ini terlalu insecure. Yang ke-13 tidak memperoleh umpan balik yang membangun. Dan yang ke-14 kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan. Yang ke-15 yang terakhir merasa diasingkan oleh teman-teman. Ikut ada teori motivasi. Yang pertama, teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan bawahannya.
Maslow, salah seorang yang mengkaji teori kebutuhan, berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkannya seseorang berjenjang. Artinya, bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Mengaitkannya dengan faktor lingkungan. Sebaliknya, bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkannya dengan pekerjaan itu sendiri. Teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar exchange teori dan teori harapan ekspektasi teori. Cara ringkas mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administrative Behavior tulisan Simon tahun 1997 halaman 141, lebih dikenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium, dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi dan organisasi memberi imbalan atau menukarnya dengan gaji atau upah. Hasil produksi organisasi, baik yang berupa barang ataupun jasa, kemudian dijual. Hasil penjualan merupakan pendapatan organisasi. Dari pendapatan inilah organisasi memberikan imbalan kepada pegawainya. Pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritas, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis, yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem, motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan needs, dorongan drive, dan komponen imbalan insentif. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Sedangkan imbalan merupakan tujuan yang telah dicapai sebagai hasil tindakan atau pembuatan tersebut. Teori proses motivasi kerja (VIA). Teori proses lebih ditekankan pada pengajian bagaimana motivasi itu bisa terjadi. Di antara teori yang relevan diantaranya ialah teori pengharapan ekspektasi teori dari Viktor Fromm dan teori Porter-Lawler. Teori Fromm sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurt Lewin dan Edward Tullman. Teori Fromm menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan VIA, valence, instrumentality, dan ekspektasi. Valensi berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya mencakup nilai, upah, sikap, dan kegunaan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif. Positif apabila hasilnya disenangi, sebaliknya hasil yang dihindari atau dibenci disebut valensi negatif. Terus, motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dari istilah performance. Juga diartikan untuk unjuk kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja atau penampilan kerja. Smith dalam Yoyon Bahtiar Irianto tahun 97 halaman 82 menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah output derived from process, human or otherwise. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses. Artinya, hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi, sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McAfee dan Povenberger tahun 1982 halaman 3 menggambarkan secara matematik, yaitu ability x motivation itu job performance. Berdasarkan rumus tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu daya pendorong, driving force, yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Kemampuan personil erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu ditetapkan atau standar performan dalam motivasi. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan di hati Anda, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.